Itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK-MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK-MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia
tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Arvin Romo untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo, pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya.
Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini
berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata
wacana atau rencana untuk pengagalan Pak Gibran Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK
menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023
2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia capres-cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia capres-cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon capres-cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini.
di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK-MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua,
sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk pemahaman. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut.
Sebagai informasi saudara, MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
atas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya sampaikan oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3. And Dolly is using it. Well, now you can say, you know what? If you want to make images, by the way, check this box, and you can use the Getty images. Yep. And there's a Getty app, or GPT as they call them. And they should just call them apps. I don't know why they're calling them GPTs. I'm going to call them apps. But imagine if Getty just said, okay, yeah, we'll put a link to all of our stuff and you can make images based on these apps and we're done. All right. Congratulations to the team at LinkedIn who just completed the march to 1 billion users. Can you imagine 1 billion users now on LinkedIn? Of course, we all knew it was going to happen and it's happened. But, you know, it's tough for startups out there right now and finding great candidates, it's hard. It's always been hard. You want the elite candidates. Where are those elite candidates? Well, they're some part of those billion users over at LinkedIn. And it's your job as the founder of your startup to get the right team members, get the right people on the bus before you decide on going to your destination. LinkedIn Jobs is going to help you find that next amazing hire, the one that's going to level up, the bar raiser, as they say. There's also those passive job seekers, you know, the ones, they got a lot of job offers, but, you know, they check LinkedIn once in a while. So what you want to do is you want to post your roles to LinkedIn. You want to get active on LinkedIn, sharing on your feed, doing some blog posts, and then
you want to post a job as well, then you're going to be 100% certain that you don't miss out on the most qualified candidates. Everybody's on LinkedIn. That's why LinkedIn Jobs is going to help you find the qualified candidates that you want to talk to faster. So I want to give you your first job listing for free. LinkedIn.com/TWIST. LinkedIn.com/twist. That's LinkedIn.com/twist to post your first job for free and watch the magic as you get the greatest talent ever to apply for your open positions. Terms and conditions do apply because they're giving you something for free. One of the other things they launched today is copyright protection. They did you see that? Explain what that was. I was confused by that. Yeah. Explain that. So, let me try to pull up the article. Maybe Nick, you can help pull it up. But it's called Copyright Shield. Yeah, Copyright Shield. OpenAI will pay the costs incurred if users face legal claims around copyright infringement on both ChatGPT Enterprise and the API. Yeah. So that means if you build something and someone comes after you saying, "Oh, hey, inside our, in your model," and you've talked about this a lot, right? It looks like my work is in here. They're going to help protect you. So they're really standing up to their for their ecosystem that's going to be building these things here. This seems like also though waving a red flag at a bunch of bulls, which are the lawyers. This may have an unintended consequence. OpenAI is a major target. If you say we're going to pay for your legal expenses, under what circumstances, I wonder, because if people go in there and explicitly steal, then they could have 1,000 drive-by, could have 100 drive-by attorneys launch 100 lawsuits each and just drown OpenAI in lawsuits based on the training data. So this, I don't think that they've figured out some defense here. This is a very dangerous thing to do. It's literally like waving a red flag in front of bulls. Bulls being drive-by attorneys who are looking for a target. Be careful. I don't know who came up with this idea, but this sounds dangerous. Well, or maybe it's not because they're confident that they have no copyrighted work in there. And okay. Sure. Maybe do you think they started pulling stuff out? Yeah. And so they I wonder if they did that. Do you think? And they use all AI to make sure that they don't have anything in there. And they're so confident that come after us because we can show you that none of our training material has copyrighted work. Yeah, I wonder if that's the case because there was Reddit, Twitter, Quora, Facebook. A number of people were concerned about these open crawls on the internet. And one of the things about these open crawls of the internet is if you're using one of those open crawls, and we talked about it, right? Is it even called open crawl? I think that might even be one. Common crawl. Yeah. If you're using Common Crawl, it's in Common Crawl's terms of service, it's your responsibility to then know the terms of service of who they crawled and what you're allowed to do with it. So any LM or LLM, based on that Common Crawl, it's up to that group to then go make sure that it's not stolen material. For example, if there are a ton of websites that used to take my tweets or other people's tweets and republish them to their website and do some analysis on them. Yeah. So if you were to do this Twitter counter or whatever, and they had scraped and published that data, they broke the law doing that. Twitter never went after them, didn't know it wasn't a big enough target, it was offshore. Then you scraped it. Now you've trained your model on stolen content, which is like you buying a stolen bicycle. It's still a stolen bicycle. You still have to give it back. Yeah. Yeah. So this is going to be super complicated. It's kind of a bold move. Maybe they're doing it for optics. Maybe they just, they know that they could burn $100 million on defending lawsuits and not worry about it because they have so much cash. It's a $90 billion company. Maybe they got so much money. Or imagine because, they've invested in Harvey. That's like a legal AI. Imagine they fight the lawsuits with an AI. So they know they can outgun the drive-bys. Exactly. It's just pretty interesting. So this, I think, is going to change everything because this is like an app store that anybody can build apps for. Yes. This is going to be explosive in terms of its growth. I think there are going to be a bunch of surplus cognitive power in the world. Yep. When you're around on the weekend and you're like, what should I do tonight? That means there's surplus cognitive power just sitting out there. So time rich, cash poor is another way to put it as well. Exactly. So you might have 1 billion people who are sitting there on a Friday night with nothing to do, or they're unemployed on a Friday during the day. And they go, you know what? That's a good place to make money.
I should start building stuff there. And what that does is now you've got everybody finding and crawling and finding all the edge cases of interesting use cases, which is exactly what happened for Apple. Apple figured out that people wanted a flashlight. People wanted a calculator. People wanted a stock app, a weather app. They wanted messaging apps that had all kinds of cool features in it. They wanted an app for images that would let you put filters on it. And as you mentioned earlier, Steve Jobs was very attuned to this. So he would give people like 3 or 4 years to exploit the flashlight app. And then like year 5 of the flashlight app, they'd be like, you know what? We're going to put that in the control center. Year 5 of disappearing messages or emojis in messages. Okay, we're going to incorporate that into iMessage. And so, or even groups, you know, like all of those features eventually made it into iMessage, where now iMessage feels in some ways very similar to WhatsApp. Exactly. So we're at the start of it. I kind of agree with you 100%. I think there's going to be a lot of momentum in this, and we're going to see a lot of innovation. And it's really going to change the way we consume the internet. I think that's the other fear, because, or maybe opportunity, depending on which side of the fence you're on here. Instead of consuming the internet through the end sites, you'll find the bot to interact with, and the bots will have all different levels of capabilities depending on the, like apps, right? Depending on the sophistication of the developer. And you'd be like, wow, Sonny, I found this really good travel bot, and it's great for A, B, and C, you know, and it does everything you need. And so I think we're going to see one of the things that I kind of predict, put as a tweet out there and as a prediction, was that we're going to really start seeing a different way in that the internet's consumed going forward. Yeah, this could change a lot of things where the same way apps took people away from Google search. Now, Google search has kept growing because overall use of the internet keeps growing, and people keep getting higher speed connections, and more people get online. And they have more. Paid a little $18 billion a year to suck down that Apple traffic. But the App Store did, take people away. When I search for restaurants, I use the Yelp app. And then maybe, sometimes I'll fall back to Google local and do a Google search. But they did take away 90% of me searching for restaurants. That's but one example. And so the question is, will Chat GPT apps or GPTs, OpenAI, GPT Chat, whatever, there's so many names for this company, will those actually intercept traffic or not? That's going to be an interesting question. And then could they be published as apps? The answer is probably yes. And Sam made it pretty clear. We're going to pay people who build the most useful and most used GPTs in our GPT store. We're excited to share more info soon. That says to me it's an experiment right now. They don't have a formal process. Also Spotify-like, though. It feels like that's why I was going. It's like Spotify-like. You got to put things in there that people use. That's how you're really going to get paid. Okay, there it is. All right. Okay. So that's apps or GPTs. What else? And they did talk about also lowering the cost of the API. Yeah. So that's kind of tough to demo. But what I'll demo is alongside that, they have this new model. It's in preview as GPT-4 1106, right? That's today's date. And this is GPT-4. And if you ever used it, it can be slow. So I'm going to just do this here. Tell me about the theory of relativity. And if I click it here in the playground, you'll see how quick it it spits stuff out now. So it's running, about as fast as GPT-3.5 Turbo was now, which I think is going to be really useful, because the capability of the GPT-4 model is significantly, better than GPT-3.5. And so getting the cost down, I think something like 7x, and then getting the speed up is going to create really good experiences. One of the things you and I have talked about is that back and forth speed is still a little bit lacking. So now they're just cutting away at that. And I think they're one more iteration from it being like real time, where you won't even realize that you're even talking to something that's processing it on the other side. Yeah, I felt like this typing and the haptics, where it's like typing out your answer and you're kind of following along with it. It was like exciting. And, was kind of enthralling a little bit for that first year. And now it's just annoying. Yeah. I appreciate Bard when I just type it in and Bard's just like, snap, boom, here it is. Just give me the whole thing. I just want the whole answer. And then, with the talking to your assistant, like the her kind of modality, it's just too slow. This whole CB radio thing where you have to say your request over and then it does it over. Yeah. I don't like that. I like to be able to stop it and say, whoa.
I don't want 7 restaurants. I just want the one best one. Okay, sorry. Yeah. Sorry, boss. But the rate of innovation is incredible, Jake. How for the longest time, the measure that we used was like Moore's Law, right? And, Moore's Law was like every 18 months, we'll get, twice as many transistors or something like that. Yeah. And so if you look at the speed of GPT-4 in less than a year, right, these are multiple, we're not talking like it's 2x faster, right? We're talking like 7x faster. So I think the speed at which this is happening now, it's going to really give us some of these experiences that people are looking for, these kind of human-like, almost instantaneous, sub 100 millisecond kind of things, right? Or maybe 250 milliseconds. Well, and here we are. Yeah. So what else did they launch today? I think that those are the major announcements. I think like some new APIs, the assistant APIs, the GPTs, and then the privacy shield. Those are the major and the announcements. Tokens, right? The token window, which I'll just say is the attachment window. Correct. So I can translate this for people. These are apps. I'm going to rebrand all their stuff. Okay, go do it. They're not tokens; it's attachments. That's it. Let's stop with the context window. Context window is too confusing. Attachments. Yeah. Attachments go up to 128K. So just like Gmail, remember when Gmail had like the 5 megabit limit and then it went to 10 and then they were like, okay, do whatever you want. We don't care. So that was huge because Claude 2 was up to like 100K in tokens. Now they leapfrog them. So this means they're paying it. This says to me, OpenAI is paying attention to the competitive set. I just wanted to one-up it. This also costs them a lot of money. I got to think when you're uploading a book or you upload an episode, like I think you uploaded a transcript of the All In podcast to exactly. They're like, you can then put the whole transcript up and then start asking questions about the episode. Pretty cool. I'll just pull that back up real quick. Yeah, so I was doing it in the background we were talking, but I uploaded the whole transcript here, asked for a quick summary. And so, look, the other thing is there's a lot of tools that we're doing this now. Now you can kind of build your own bot here that can be an all-in bot. Yep. You can create a pipeline from Descript or whatever tool that you guys use there to transcribe these things. And it's all, you'll have a bot instantaneously that you can chat with about episodes. Incredible. All right, let me tell you about how I'm able to manage thousands of applicants and hundreds of attendees for Founder University. Every time we do a new cohort, which is quarterly, we have thousands of people apply. We track them all in Coda. Coda is a doc on steroids. And then when they get accepted, we have 300, 400, 500 founders inside of Founder University. And every week, I ask them to send me an update on how their startup is doing. And then we can look at all that in Coda. Then we send automated reminders to those folks, and we track their week-over-week growth with these beautiful charts that Coda produces for us. Let me just tell you, I was going to build all this with a developer, but my team, they built an app in Coda in days and saved me, I think, 100 large. They also just announced Coda 4.0. This includes Coda AI. Basically, they've made a work assistant that knows your company, and then Coda AI will actually perform tasks for you. But here's the best part. It's free for doc makers. You can make all kinds of great documents inside of Coda. You can build databases, you can create workflows. This is the future, honestly. If you want a platform that will empower your team to work, organize, and collaborate together at lightning speed, and speed matters, I always say this, velocity. Well, get started with Coda today. With a free trial, head over to coda.io. That's coda.io/twist and get started for free. I am obsessed with Coda. I love Coda. So go to coda.io/twist and get on Coda today for free. I think that covers off all the major announcements from OpenAI Day, which was really fun. The next one, the cost went down. Just so we're clear, if you blended it all, it's about 2.75 times cheaper than the GPT-4 model, according to our notes. Correct. So faster and cheaper and bigger context window. So you get a lot of So they're working on cost reduction because they want more people to use it, and they put speed on the back burner for a little bit. But they want it to cost 2 to 3 times less money to do stuff. 1 cent per 1,000 input tokens, 3 cents per 1,000 output tokens. So pretty great. And the knowledge cutoff for GPT-4 Turbo is up to April 2023, I see. So this is interesting that these are the variables now. I bet you we'll be sitting here in 2 years, 3 years,
these will no longer be the variables that we talk about. Yeah. Cost won't even come. Yeah. Yeah. Next year, we won't be talking about cost, just like nobody talks about storage cost anymore. Yep. Like that was like an issue for 3 or 4. That's an issue for maybe a decade. People talk about online storage costs. It's not going to be even discussed. And I think the attachments, context window, aka context window, we're not going to even talk about that because it'd be like talking about like it's already sharing beyond like human, like, at 128,000 or 128K, it's already beyond most human. Like, you can put books in there at this point. Yeah, but if you uploaded a movie, if you uploaded Blade Runner, the entire film, and you wanted a frame by frame analysis kind of situation, that would be a lot bigger than the current context window. Yeah. So I would think, like if you said I wanted to analyze each frame. So it's just, this is exactly like that with storage and transit. There was a time where the idea of sending somebody an entire movie or even an HD video that was more than a minute was you needed to have something like, what was Kim.com's company? Where you could share file or something. No, it was something for sharing files that he did, like back in the day, you couldn't share large files. You had to use like, these third-party attachment things where you would upload, it would take an hour, then you'd send somebody the link, they would download it. Kim.com had a service that he got busted for. Yeah. Mega Upload. There you go. Yeah, Mega. I think it was like for short. Yeah. And then those things became unnecessary. That's what's going to happen here with all this stuff. Yeah. But I'm really interested in the apps. I thought that was the biggest announcement for me today is the apps. All right. So I should we rate that? Should we rate this stuff? Oh yeah. I rate the apps. Yeah. I'm going to rate the apps. I'm going to rate the app announcement as and the functionality that as you displayed it, a B+. Okay. That is B+ out of the gate. Yeah. I'm going to go B-. And because actually, there's some nuances of what we've done here. So in both cases, in the one case I uploaded the White House executive order. In the other case, I uploaded the entire transcript of the last All-In pod. It wasn't able to analyze the whole thing. And so this functionality just came live and maybe they're throttling it. And, I've been getting some errors and timeouts, but from the engineering standpoint, it's meant to work. It's super easy, but it wasn't doing the whole thing. So we have to call that out. So on a vision, I feel like it's almost all there. So B+, if they had the pricing and everything all sorted, then I'd probably go like A+. But it's kind of like the App Store in the early days, which is like, who knows exactly what the rules are going to be. But I give that a B+ for me, B- for Sandeep. Yep. And then for the, ChatGPT 4 Turbo, I don't know how to rate that. That one's hard. That one's harder. I think let's wait for people to integrate that in. I think that's more of a developer kind of feature. Sounds good. Nick, anything else we had to rate there that we didn't? No, it was good. I thought, what Sunny was referring to is the GPT-4 new developer model in the playground was only grokking, if I'll use that word, the first 15 minutes of the transcript, or so maybe 10,000 tokens or so. Whereas Claude 2, which I use for almost everything that needs longer context window, more tokens in the context windows, we ran the same transcript in Claude and gave a very similar prompt, and it gave basically a perfect summary of the entire episode. Right? They even they even had all the way at the end, the host closed the show by joking about David Sachs' unreliable RSVP habits. Right? Almost perfect. It's nuts. Of each. Yeah, it's pretty amazing. Claude is nuts. ChatGPT wasn't there yet, so I'm still giving Claude the edge in this specific. Okay. All right. So you would go with So for the token window, okay, I got it. Yeah. All right, great. Let's go on to our next demo. Okay. Congrats to the OpenAI team. Yeah. So the next one, for these guys, I actually used this last week for a little project, and that's why I had some of the context ready. So it's called Droxy AI. And what they have is like a platform that allows you to create chatbots, very similar to what we were just, showing off there. But I want to maybe lead into this one where you can give some guidance to teams like this who are building things that are getting, a bit maybe cannibalized from the platform. So in their case, you can create a chatbot, you can upload your content, you can do your configuration on like which model you want to use, and what your behavior is. Very, very similar to what we saw there. You can customize what the chatbot looks like. You can integrate, you can do integrations, look at the conversations. And so here, once this is done, you can click off to it. And similar here is like,
you can chat with it regarding the executive order, right? So you can say, give me So the same Shakespeare app or the same executive order app can be built here with Roxy.ai. So you asked me the original question, how can you differentiate? Very simple. If you allow white labeling and you allow these things to exist outside of your domain name, then that's something that ChatGPT is not going to do, right? They're going to have all of their apps or GPTs in their store. It's going to be part of their flow. Sometimes you want to have these things on your own domain name. You want to control them and you want to monetize them how you want to monetize them. So it's kind of the equivalent of if you were on Patreon, right? Yep. Or Substack, and you have to exist in their ecosystem on their domain names typically. Yep. You can do custom domains on Substack, but essentially a Substack is you're on Substack, for better or worse. But then there are things like Ghost, which is a back end, and then there is like Stripe for memberships, and there's other membership software that kind of disappears into the background and lets you do these things on your own without having the rule set and living in the ecosystem of another player. Yeah. And that allows people to do things that they wouldn't be able to do when they're inside of that. So I kind of like those, right? Yep. And so that would be that's the right path to go. Yeah. So during the dev day, they showed a demonstration where there was like an assistant that was integrated into like a third party site, like they call it like Wunderlist or something, but it's a very dev heavy integration. I think what you can do here is what you talked about is make it such that a non-developer low code can create one of these things for your customer service area, whatever it happens to be for your business. And basically put a domain name on it. Yep, exactly. Yeah, just slap a domain or hit export and make an app out of it. So you could take all this code and release it as Swift or, whatever, programming language you're using. And then you could then compile it and make an app out of it, right? So those are the ways to kind of free people from being caught up in somebody else's ecosystem, which is always dangerous. Like Sam Harris had a Patreon, but he didn't want to be beholden to Patreon and have them take his money away because he watched them do it to somebody. And the person they did it to was somebody doing something abhorrent, right? But he's like, okay, they took the person down doing something abhorrent, right? Let's just say they were like doing hate speech. So he was like, okay, well, at some point they may come for me for doing something controversial. Therefore, I don't want to have that attack vector. And I want to own this relationship with each of these people. So I'm going to move off the platform. Just like some people will, we use as an example, Wistia. It's a great video hosting service for businesses. And we can white label it and use it for our videos instead of using YouTube. So we're just independent of that, right? So some business users will want to use that, right? Very simple. Yeah, and I think it's a good idea. So like I really liked it. I used it. In fact, I used it for some of our documentation as well. So and kind of continue down that path to create something that allows you to white label it, put it out there, make the workflow very simple, allow you to attach a domain to it, all the good stuff. Pick a monetization model. Like you're going to be beholden to the monetization model that OpenAI has, just like you are beholden to Patreon. Here, you could tell people, sell it one time, sell it per query, sell it per minute, whatever you choose, whatever your jam is, subscription, et cetera. So yeah, I would just listen to your customers and keep building features that ChatGPT doesn't get to. There's a long tail of features that people would want. And enterprise and white label are amongst them. Great. All right. Going to keep rocking and rolling. I'm going to give them a B. I'm going to give them a B on their service right now. Yeah, I'm there with you. I think they've done a good job. It works really well. Super simple, easy to get set up, and they just need to add sort of the kind of the distribution loops into the application. All right. Okay. Both B's. Good stuff. Listen, a lot of times when you're building a startup, you have to take on better funded incumbents in your market. Simple as that, right? This is David and Goliath. This makes the startup journey really hard. But one of the proven ways to beat an incumbent is by building an insanely loyal customer base. We all know this. You want to have those advocates. You want to have those promoters out there working for you. And one way to build loyalty is by giving your users a wonderfully customized experience. You might not have the time to manually analyze every interaction you're doing, which means you're missing out on key insights. But InTouch CX is going to help you solve this problem. They can help you build automated customer experience solutions so you can personalize every interaction.
InTouch CX is going to help you deliver tailored experiences through voice, email, and most importantly, what all the millennials and the Gen Zs love, chat support. So improve response times and increase productivity by 30% or more. This is going to help you drive greater satisfaction and loyalty with your top users, the advocates, the promoters. Make every part of the customer journey a personal one with InTouch CX. Get started with an automation expert at intouchcx.com/twist. That's intouchcx.com/twist. Next one. All right. I think you're going to like this one, J-Cal. So this one's called Mindy. It has no interface. It's email. And so this one, I'm going to jump into my email. So when you get started with it, basically, this is like the first email that you get. And it says, hey, my name is Mindy. Glad to work with you. And just reply to this email so that you agree to terms of service and let's get started. And then basically you get going. And so you can give and it's it tasks. It's an AI chief of staff, it says. Yes, which means exactly. it's going to sort your email. Doesn't sort your email. And so like the examples we're going to look at is it can do research on a topic for you. It can analyze documents. It can organize meetings. And so I'll just show you here because it's not instantaneous. So it takes about, in my case, like 20 minutes. So I did the same thing. We're on this summary of this executive order. So I had a PDF of the executive order, same one that I put in Droxy and same one that I put into ChatGPT Assistance API. And basically said, hey, I have this PDF executive order from the White House. Can you summarize it for me? And basically it sends me an email back of a summary of it. So inside your workflow, and I know, J-Cal, you've been talking about getting people to just use these things in their existing workflows. Now it's here. And so in Gmail or in your email. In your email. So this is like a chat assistant, a co-pilot for Gen Xers and boomers who live in their email boxes. I love it. Yeah. Yeah. Well, what's great about it is you can CC them. You can CC Mindy. Yes, as well. And so I did another one, which, pretty cool. I said, hey, Mindy, could you add a calendar invite for a weekly poker game this Thursday? It did. It sent me the calendar invite for the poker game, which is right here. And, sort of like, well done. I got to give them credit on this. And the last one, again, you don't have to even give it an attachment. This was one of their examples. And I wanted to summarize this Supreme Court opinion and just gave a link to it. And it did the exact same thing. Gave me a quick summary of it. So this is really low barrier to entry using assistants for a lot of different workflows and use cases. Love it. Yeah. I give this a B. It's neat. What I like about it is the ability to CC it and have it suggest things. Yeah. So I like the idea that Mindy is CC'd on these communications. And then she might say to me in Slack or whatever, hey, you didn't get back to this person. Yeah. Hey, put this on my to-do list. So this idea of an integrated in my email box, I wanted to really sort through stuff. So already you have Gmail and Superhuman putting things into tabs. What I wanted to do is show me a bunch of stuff and say, I think this is not important. Am I correct? And you say, yeah, it's not important. Never show it to me again. Yeah. Right. I think this is a founder pitching you to invest in your company. What should I do with it? And I say, oh, you should forward that to this email. So I have an email for our database team. Okay. And I want to say, yes, that's correct. In the future, I want you to automatically email any stuff from a founder to this email and let this person know. And if it's a biotech company, I want you to respond and say, we don't invest in biotech. So I could see this assistant learning and doing reinforcement learning. And then I say, well, that's my wife. That's my family member. That's my brother. This person works for me at launch. This person's an LP. And if it started to learn who the different people were and how important they are. So it just asked me, hey, I think this person's really important. On a scale of 1 to 10. Oh yeah, that's a 10. That's my wife. Oh yeah, that's a 10. That's, the president of my organization. Oh, that's a 10. That's a CEO of my most important portfolio company. Then it could start to learn over time. And then this is where the talking interface, I would love on a widescreen monitor for it just to go boom. Yeah. Here's 10 emails. Let's go through them real quick. Number 1, this. Number 2, what do you want to do with this? Number 3, what do you want to do with this? Number 4, what do you want to do with this? Can you imagine if it, on my thing, it just brought up 10 emails at a time and said, these 3 emails look like they're startups pitching you. Would you like me to send them to Andre? And I would look at them and say, yes. Boom, done, dispatched. Okay, these 2 look like they are press releases.
what would you like me to do with them? I'd be like, delete them, delete any emails from that person before, and put them on my spam filter. Yeah. Boom. Because that would be like, I'm training it what to do in real time. Yeah. And then it could just show me this email came in. Yep. Imagine you're sitting there, and as email comes in, it goes, an email from a founder who wants you to invest in his company came in. I'm sending it to Andre in 5, 4, 3. Like when you open Waze, it gives you that countdown clock because it thinks you're going to your office or whatever. Yep. And it's just like going to your office in 5, 4, like that. Boom. And it would just dispatch. Wait a second. Let me see that one. Yeah. You know what? I'll respond to that one. Yeah. You get the idea. Yeah. I mean, what's interesting is what you're talking about is a little bit of a mix of an end service, but also an email client. And what these guys right now are, they're an end service, right? So they so they'd have to get CC'd on every message coming in and then process it on their side. It's almost interesting to see what could happen if you took some of the ideas you're talking about and moved it into the email client. Like shout out to the Mindy team. Yeah. Shout out to the Mindy team. Email me. Like an email assistant that sorted emails is a much better idea than just talking to one, like creating a gateway. I would study how people are drowning in email and how they route them and how they dispatch emails and be that. Be the email router, sorter part of chief of staff. I think that's a really good kind of, a direction for them to go in there. I think it could be really powerful. Well, I mean, and Superhuman's done some stuff, but what Superhuman's done is really around responding and the email, composing emails, right? Yep. But I really want the higher level stuff, which is sorting through them. Yeah. Sonny, you got a grade? To me, this is a B+. I'm giving it B- on this one, actually. Okay. All right. I feel it's very simple as presented, but I love the potential. So, keep impressing us here, but great job. Yeah, great start to the Mindy.com and great domain name too. Mindy.com. I love it. Love it. Exactly. Great. Mm-hmm. Okay. Next one. We're going to keep, we're going through a lot of these with oil today. here. Yeah. I'm liking it. All right. Okay. So Brave browser, most my favorite browser. I love Brave. Okay, I use Brave. Okay. Excellent. Okay. So they've, in their nightly build, you have to get their nightly build. Okay. Just you download the browser, you do your regular thing. I'm trying to learn about the Queen's Gambit. I'm going to go to the Wikipedia article. You know what? Screw it. I can't be bothered reading it. You just go right here. You click on this thing called Leo. You say, summarize this page, and boom. Beautiful. Right? Yeah. Yeah. And, I could be, in Tech Meme today, and, I can't be bothered to read about what happened at OpenAI Day, but I really trust Tech Meme. Short summary. Just give me the short summary of that page. Yeah. Look at that. Fascinating. Fantastic. Right? Yeah. So this is a great feature. And then I think it should do this for bookmarks. Okay. So I would say this summary should summarize and bookmark and put into my knowledge base, which is to say, what I would actually like this to do is I would like Brave to take every page I browse you can do these things, and organize them, right? Okay. So instead of doing this, I want Brave, and this would be a paid feature I'd pay $10 a month for. Okay. Every single page, instead of having a history, build a summary of the page, give me a picture of the page, and build me a knowledge base and categorize it. So then I can say, I surfed a page. Okay. I remember there was a story about Corvettes being converted into EVs. Yeah. And it would be like, boom. Yes, here's the story you read on this date. Yeah. And here are other stories related to it. Boom. That would be a killer feature, right? Oh, so this idea of like your history, your browser history becoming an AI, a language model into itself. That could be killer. Yeah. Integrated into everywhere you've surfed. And then we always have those moments like, oh man, where was that? Then you're searching like crazy and you can't quite find it. And it was a one particular article that you got through to some link. And then suggest things to me based upon what I've done. You see I'm going and looking at Nick's. You see me looking at recipes for breakfast foods. Okay, I'm into, I dig my brunch. I dig my Nick's. Give me my next thing. Love it. So I give this a solid B. Okay. This is something we all want built into a browser. Yeah. And it shows incredible potential of, browser plus AI. I think they should keep pulling the string and see where this leads them. Yeah. And you can see here from the, they let you use different, and you can get different tasks. You can kind of upsell into
more advanced models and conversations about the page. So not just summary, but like conversations, generation. And so this is a great place for them to put those features in. So it's a great monetization, as you would say. Lots of monetization here. Lots of monetization. All right. Yeah. Okay. You didn't give a grade. What do you give it? I give these guys a B2. I think this is great. Yeah. It's a good start. You know, I use kind of Brave not as my main browser because I use Google Workspaces for everything. But I think this, for my browsing browser, I may move all the activity over here now. So I'm very excited. You can do it with one click, by the way. It moves everything over because it's based on Chromium. Yeah. And so, but the other thing that happens with the Brave browser is because they get rid of all the fakaka, all the cookies and ads and popovers, it's incredible in terms of the speed to load pages. And also, when you have pages that are just too heavy, that have all kinds of crazy pops, it doesn't take over your browser. Now, I know that's only like 1 out of 50 pages you might go to, but it really does speed up your browsing. And when also I would check out the Brave mobile browser. Yeah. Not to make this a commercial for Brave, but shout out to my friends at Brave. Yeah. Because when you're on mobile and you're on a really crummy connection, like all that stuff is like 50% of the page is stuff you don't need. Oh, nowadays it's really bad. It's really bad. And some people are like, you go to the New York Post or Drudge or some of these pages, it's just like, I don't know how many cookies are going on it. Like first the cookie box, and then you got to sometimes an ad and the X is like you got to X things out. It's just it's too much. And so when you're using it on mobile, you really can see how dramatically faster it is. So. Okay. Oh, I'm going to give that a try. Yeah, it's pretty great. Okay. And let's go to our last one, which is, I know you're a big fan of these folks as well. Zapier makes you happier. I love Zapier. Exactly. And so, I didn't do the end-to-end demo here as well because, the team doesn't sometimes like it when I integrate things into our Slack. So I don't always get the full freedom. But here you can see how straightforward it is. Now, as I can say, when I get an email from Michael Gerton, send me a Slack message. Yep. And you and I were having a kind of a group chat conversation this weekend about like, hey, when certain emails come in, you should put it into a Slack channel so you can talk about it. So they're just making this. Yeah, I was speaking specifically about expenses. I won't say whose discussion this was, but I have a channel for expenses. So when producer Nick or Presh or somebody on the team expenses something, I and the accountants or whatever see it in real time from, I don't know which card it is, but whatever card we use, it zips it over into Slack and I see it. Now, what's interesting is I'll see things and I'm like, oh, we're paying for that? I didn't know that. I might want to use that. Or what is this thing? I don't even know what that's about. So I can just reply to the Twitter thread, to the Slack thread. What is this? And then imagine fraud. Imagine somebody were stealing money or using the corporate card in the wrong way. You could be like, hey, who went to Miller and Lux and a Warriors game? And they'd be like, that was you, Jake Allen. I'd be like, okay, that's allowed. But if it was somebody else, I'd be like, what's going on here? Yeah, I'm not, I haven't been to a Warriors game in 3 months. What's going on here? Right. I know. Let's go. Yeah. But so, the idea, these things were, look, Zapier had always done a good job of making these things like pretty easy. I think it's now at the, lowest barrier. Like you just come in here, type in what you want. It then creates it for you. And then you just kind of go through their usual builder to connect it to all your services to make it happen. Right. And so they couldn't have made it easier. I think they've done an incredible job. Yeah. And there's no reason you should not be using this service now. Yeah. So when you previously did this, you had to do if that, this, then that, Booleans, and you had to like do each thing. It was a little bit, I don't want to say it's complicated, but I think, the bottom 50% of your company, depending on how tech savvy they are, like at a small business, I would say the bottom 50% would struggle with this. The top 20% would do it easily, and 30% would take them, 15 minutes to figure it out. They'd have to watch a video, right? This is just going to make automation a lot simpler if you can do it in natural language. So this is another example of making things easier for civilians to be really good at technical tasks. Yes. So it falls into the whole thing we did with, the code interpreter, which is another terrible name. Whoever's doing the branding at OpenAI, just call me. I'll tell you what to call things. They shouldn't call it code interpreter. They should call it data scientist. That's it. They changed the name like twice. They called it code interpreter, then it was advanced data analytics, and then today they called it code interpreter again.
Just call it analyst, data analyst. I like data analyst or data, something like that. But anyway, the point is making things easier to use. So if everybody could be a good writer today with AI, that's great success. If everybody could become good at scripting and doing Zapier, that's amazing. If everybody could do basic UX design, if everybody could do basic music composure, the entire society will go from being neophytes to good. Yes. So like you no longer have to suck. Like 80% of people suck at everything. Now everybody's going to be good at everything. And then there'll just be some people who are elite, but we won't have this like elite and suck. Yeah. Just everybody will be okay to good. Sort of the mobile phone did that for everyone too. Like, I don't know if you're, once everyone got on the smartphones, well, look, once everyone got on smartphones, we had that same, people used to struggle with directions, right? Think about like, and even when you had online maps, you still have to go to, MapQuest and print it out and do that. Yes. Like now it was an equalizer. Exactly. But now if you run into any person that can't get directions right, like you don't even think about it anymore. Yeah, the idea that you would be lost, it's an edge case being lost. Like if you're lost, it's because you're in a third world country. And even then, right? Like, yeah, it would be even hard because you would have the GPS location or your phone died. That's actually the reason. Yeah, the fear of the phone dying. Yeah. All right, I give this. Gosh, it's either a B+ or an A- for me because it's a new. The vision is great. Yeah. I'm gonna go ahead and go B+. I'm gonna go B+. I'm at an A-. I think it's like the one thing I was going to hold back, like, the one thing that held people back is like that if then else kind of, scenario or IFFT, right? And it's just simplified now. You don't have to do it. You specifically tell it, hey, when I get an email from this person, send me a Slack message. Yes. And it walks you through the configuration. And that's going to really make things a lot more productive for folks. You can use it outside of work use cases as well. And I'm very excited by it. The simplicity of it. Fantastic. And the Zapier has all kinds of really interesting things. Like they have Typeform, LinkedIn, Instagram. Yeah. You can do all kinds of crazy things. Yeah. I'll actually just go back and let me just pull that back up. I might have lost it here. Oh yeah, here it is. I might have lost here. They have some Producer Nick, you use Zapier at all or no? Do you have any Zap set up right now, Producer Nick? No. So why don't you go ahead and do this for the show? Here's some of the examples. Well, see if you can do some of these, Nick, for the show. Where when I think I set this up long ago. When we publish a YouTube video, it goes to a Slack room. Like that's set up, right? You don't have to. That is set up. Yeah. Okay. Yeah. I thought you meant, do we have any in terms of like booking the show, not with like No, what I would like to do is when the show publishes to automatically do the tweet, do a LinkedIn, whatever, do an Instagram. I don't know what's possible. Of like just automatically when it goes up on YouTube, have an automated published : boom. Mm-hmm. Because then if we forget, it's okay. We just at least got that out, right? Yeah. The problem is when you're uploading to YouTube, you have to go through, when you're uploading to Twitter, you have to actually upload the file manually. It doesn't do it via Zapier. So I would still do that. Mm-hmm. But I'm saying like have Zapier at least when the YouTube video goes up, do a tweet, do a LinkedIn. It doesn't have to be the full thing. It's just like a little quick signal that it's up and running. Mm-hmm. You can still do the fuller one. Yeah. Twitter not currently supported. Yeah. I think that was when it's right here. It's Twitter. Twitter's not supported. Yes, you got Telegram. Yeah. So they are trying to figure out. My understanding with the Twitter situation is, remember, Elon said you have to pay in order to have access to the API. I think Zapier maybe hasn't paid or doesn't want to pay. I don't know what the situation is. I think like the min price is quite a lot. It's $50,000 a month or something. Yeah, something like they don't have the. Does it do it to LinkedIn? Because I think the last time I tried it with LinkedIn, it wasn't working there either. Some of the social networks were getting annoyed that people were doing too much of this automated posting. So I think that it was frowned upon by some folks. But look, you're saying when This Week in Startups publishes on YouTube, send a post on to the This Week in Startups LinkedIn account. Yeah. Yeah, I just was copying and pasting, so I got the text wrong. Yeah, it looks like it does LinkedIn. Yeah. So it's great. We just have to connect it. Great. Awesome. All right. Yeah, I'm going to go B+. Pretty great. Okay. Awesome. All right. Well, what a great day. And then next week we'll do Grok because I got access to Grok. You got, did you get access yet or no? Yeah, I just got it when we were sitting here. So I just got it. It's pretty solid at first glance. Yeah, I would say it feels like it's maybe 6 months behind.
something to that kind of. But what's thing. crazy is, look, they did it in less than 90 days, so that's impressive. Yeah. Yes. And it has the entire Twitter corpus. So I think what my gut's telling me, because I did some searches, I think for real time, it's going to be the best real time ever made. Okay. Because you'll be able to do something like, tell me about the Lakers game tonight. Yep. Yeah. And it'll be like, yes, LeBron had rolled his ankle and left at this time. Anthony Davis had 40 points and this person turned the ball over 7 times. So you'll get like that in real time. Okay. It could be really interesting. And then also it let you have multiple chat windows open at once. Yeah, I saw that. And which all was kind of cool. Same time. And then you can also see the branch. Yeah. 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 Explain to people what the branch thing conceptually that is. Get with an example, please. Well, we'll do it like live next week, but I think the concept is you start a chat and then you want to basically keep that main chat going, and you want to take, you want to branch off that chat because you have like sort of another idea. So let's just say you're talking about this week's basketball game, and it's going, you're having some back and forth, but then you're like, oh, I want to, talk a little bit more about LeBron because I'm curious about X, Y, and Z. You can kind of jump out from there into a chat related to LeBron. That's the concept that they're going after, which I think is a unique UI concept. They have some definitely really different UI concepts, which I think is good for this chat era. It's also a little bit rebellious, so I think they're going for a little bit like cheeky. And so I had it on rebellious mode, and it was kind of being funny the whole time. Which was fun. Like I think it's going to have a playful nature to it. And listen, Elon entering the race with all these other players is only going to up everybody's game. Well, and he's going to push people to go even fast. I mean, we're already going super fast, right? But now, I think I think overall for the ecosystem, it's good to show that in less than kind of 90 days, and you can only spend so much money in that amount of time as well, that they were able to pull this off, and that's going to force people to reset. Like, think about what you got to be thinking if you're at Google right now, and they haven't even released sort of their latest and greatest yet. So it's going to push this is where I think operate. Sundar could take a note, which is if he saw Sam out there today with Satya Nadella, you need to get out there and start having the leads of every single division, Google Flights, Gmail, Docs, YouTube, every leader on January 15th needs to get out there and do their demo of what they accomplished. And if you didn't accomplish anything, then maybe somebody else needs to run YouTube. Maybe somebody else needs to run Gmail. Or somebody else needs to run Chrome. Like the fact that Brave is releasing stuff and Chrome isn't, kind of tells you, or like even Google. Even the email thing, like that should be in Gmail, right? No, like kind of maybe they should just go buy Mindy or something. But like that's the I mean, they just need to keep up, and I think this is where like it's a great organizational case study. How paranoid Sundar is about this is going to speak volumes. He should be super paranoid, and I would be lighting a fire on every division head under their feet. Like, let's go. We're going to do a demo. Every single Google product's going to demo their AI stuff on January 15th. Good luck. 100 days and counting. Or I would just tell everybody, like 100 days from now, we're doing this. You're going to have to demo what's new on YouTube. That's like that's Jan 6 pretty much. Yeah, Jan 15th. Like I said, that's 100 days from now. 100 days, right? Whatever it is. Like it's let's see, it's November, December, January, February. Wait, December, January, February. Like March 1st, we're going out there for South by Southwest. It's on. Let's go. Rock and roll. The end. Okay. There's been another amazing episode of This Week in Startups with Sandeep Mandra from Definitive Intelligence. If your company needs help with AI, he's your guy. He's Sandeep on Twitter, right? You have the first name club? There you go. I'm the first name club. All right. Follow at Sandeep, and we'll see you all next time on This Week in Startups. आपको पता है मैं क्या कर रही थी? मैं कर रही थी अपने फोन का स्पेस खाली,
क्योंकि नवरात्रि आ चुकी है और मेरा जो फोन है ना वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है, तो मुझे वो खाली करना है। बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोज और वीडियोस क्लिक करना, बिकॉज हमें पोस्ट भी करने होते हैं। सो आपको क्या लगता है, एक अच्छे फोटो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक परफेक्ट आउटफिट, एक अच्छा मेकअप। बट मेरे लिए एक परफेक्ट फोटो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे स्किन का ग्लो, दैट टू विदाउट मेकअप, यस। सो ये मैं कह सकती हूँ आपको कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अभी मैंने जो वेयर किया हुआ है वो सिर्फ लिपस्टिक वेयर की हुई है और काजल वेयर किया हुआ है। मतलब मैंने कोई बेस या कोई ऐसा मेकअप नहीं लगा के रखा हुआ है, बट स्टिल मेरी स्किन ग्लो कर रही है। और उसका क्या सीक्रेट है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आपकी स्किन पर रहेंगे इश्यूज लाइक ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस, जब तक आप कितना भी मेकअप कर लो ना, वो वाला मजा नहीं आने वाला है आपको। For that, I am following a perfect skincare routine to get that festive glow. अब ये जो स्किन केयर रेंज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसको सिर्फ 2 हफ्ते फॉलो करके देखना और उसके बाद आप वापस जरूर आएंगे कमेंट में मुझे थैंक यू बोलने के लिए। So here's the reason why my skin is glowing. I am using the L'Oréal Paris Glycolic Bright range. Now let's first quickly understand what is glycolic acid. So this is an AHA, alpha hydroxy acid, which is the smallest molecule which penetrates so deeply into your skin and removes melanin, which eventually reduces your dark spots. तो सबसे पहले इस रेंज में है L'Oréal Paris Glycolic Bright Cleanser formulated with glycolic acid. It exfoliates the skin and eliminate all the dirt, dust, makeup and all the impurities from your skin. So let me show you the texture. The best part is इसका texture. Just wow, so creamy and feels very soothing. This also removes excess melanin buildup and helps to achieve the best results with regular use. अब आता है इस रेंज का मेरा फेवरेट पार्ट, L'Oréal Paris Glycolic Bright Serum. ये जो serums होते हैं ना, these are the best kind of skincare, I must tell you. They penetrate so deeper into your skin and gives the instant glow. मतलब अगर आप इसे लगा लेंगे ना तो आपको लगेगा लाइक आपने कुछ बेस ऐसा लगा के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ग्लो करेगा आपका चेहरा, इंस्टेंट ग्लो देगा आपको ये। This has 1% glycolic acid which is completely safe for regular use and also very effective. It reduces the dark spots by 57%. ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट ग्लाइकोलिक एसिड को यूज करते हैं ब्राइटनिंग पीलिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इस स्किन केयर में है ये डे क्रीम, L'Oréal Paris Glycolic Bright Day Cream. This is the cream you must have for that rich glow on your skin. Like जब आप सीरम अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको ये डे क्रीम अप्लाई करनी है, और जब आप ये अप्लाई करेंगे ना तो इतनी फ्लॉलेस आपकी स्किन लगेगी और इतनी ग्लोइंग आपकी स्किन लगेगी। और ये जो क्रीम है ना, दिस इज द मल्टीपर्पज क्रीम। लाइक आप इसको अपने बेस मेकअप की तरह भी लगा सकते हैं, मेकअप से पहले जो बेस होता है ना उसकी जगह पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के साथ साथ ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है स्किन पे। और अगर आप घर में इसे डेली यूज कर रहे हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन फिर अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है घर में, बिकॉज ये आती है SPF 17 के साथ। इसका भी टेक्सचर इज जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट लुक एट द इंस्टेंट ग्लो जो इसने ऐड किया है मेरी स्किन में। दिस इज द बेस्ट एवरीडे क्रीम, आई मस्ट से। And here's the final step of your skincare with this range, L'Oréal Paris Glycolic Bright Night Cream. आपका स्किन केयर कभी भी एक नाइट क्रीम के बिना पूरा नहीं हो सकता है, बिकॉज रात को ही हमें सबसे ज्यादा हमारी स्किन को टाइम मिलता है रिलैक्स करने के लिए और हील होने के लिए। जब आप इसे रात को लगाकर सोएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपके टारगेट एरिया पे, लाइक जो भी डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन, जिस भी चीज की प्रॉब्लम है ना, तो ये रात भर में बहुत अच्छे से उस चीज को हील करेगा, उसके ऊपर काम करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो नाइट क्रीम कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में। टेक्सचर इज इनक्रेडिबली लाइट वेट, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है स्किन पे। इसमें विटामिन ई है टू रिपेयर योर स्किन एट नाइट एंड माई स्किन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लो। So this is how I get my skin ready for Navratri and I am ready to glow with Glyco. Try this range and see the amazing skin transformation. तो इस पूरी रेंज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार चेक जरूर कर लेना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए, I must tell you. So try this L'Oréal Paris Glycolic Bright range and be picture ready. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asidikin memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang.
Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sarif ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Nah, beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan
MK-MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2x24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Selain itu, MK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres.
Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK-MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK-MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan
Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini.
Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo, sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal Capres-Cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini
tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa Capres-Cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran
untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah, ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana atau rencana untuk penanggalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya sampaikan oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu, ya. Yang paling kanan sudah tahu, ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Safir Sudi, ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini, ya, Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029.
Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MK-MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MK-MK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada
masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin untuk pemantauan. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa
hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi.
Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi.
Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan
terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan
terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilian gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana atau rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Safir Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada
masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa
hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi.
Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH
ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya,
tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk umat. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MK-MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21
tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal
kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum.
Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres.
Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal Capres-Cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa Capres-Cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan,
yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana atau rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK itu sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141
yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Alvin Roman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info yang bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MK-MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat
terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan.
Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK.
mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sabit Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan tim Eko juga, ya. Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan tim Eko, hukum dan advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah komandante tim Eko, hukum dan advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan
menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudikin memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2x24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan
hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan.
yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata rencana untuk penanggalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sari ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habib Rohman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141
yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MK-MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat
terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana atau rencana
untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Safir Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya
pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023
23 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Tiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada
masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin untuk komentar. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa
hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi.
Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia capres-cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon capres-cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia capres-cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Tiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi.
Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Romo untuk umat. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan
terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan
terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilian gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana atau rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Safir Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada
masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info yang bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa
hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi.
Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH
ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Tiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar, ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun
apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk pemahaman. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di Gedung Paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MK-MK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90, Peraturan Undang-Undang nomor 21
tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudiki memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan.
Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada
masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa
hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nama Pak Suding. Dan peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya pada Selasa 7 November 2023 hari ini. Pencopotan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Seperti diketahui saudara, Anwar Usman adalah paman dari Wali Kota Solo sekaligus bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saat ditemui sejumlah awak media di gedung paripurna DPRD Kota Solo pada Selasa hari ini, Gibran tak berkomentar banyak. Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja apapun keputusannya. Kendati demikian, Gibran tak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya tersebut. Sebagai informasi saudara, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Terkait hal itu, Ketua MKMK yakni Jimli Asudikin memerintahkan Wakil Ketua MK yakni Soldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jimli menegaskan Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi.
Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.